Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu binafsi, gitu ya. Kemarin kita menjelaskan tentang terakhir itu sifat mukhalafatul hawadis. Sifat ketiga kan, Ustaz? Ya, sifat ketiga. Sifat pertama itu wujud, artinya akal kita tidak akan menerima kalau kemudian Allah itu tidak ada. Sebab bukti membuktikan, dalil membuktikan, baik dalil akal maupun dalil Quran, bahwa adanya alam semesta ini sebagai bukti adanya yang menciptakan, dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sifat kidam, yaitu Allah itu terdahulu, dan terdahulunya Allah itu adalah tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan berakhir dengan ketiadaan, gitu ya. Nah, sifat yang ketiga adalah Allah itu mukhalafatul hawadisi, yaitu Allah berbeda dengan makhluk. Karena yang menciptakan dan yang diciptakan sudah tentu pasti berbeda. Nah, sekarang kita mau lanjut dengan sifat keempat, ya, itu qiyamu binafsi. Jadi begini, di dalam Islam itu ada yang subbidang akidah, pembahasannya adalah akidah, ada yang syariah, dan ada yang akhlak, yaitu tasawuf. Nah, kita lagi mau bahas tentang ilmu akidah, supaya kenalnya kita kepada Allah itu lebih makin kenal, gitu kan, tidak ada keraguan. Sebab kalau keyakinan itu disertai dengan keraguan, ada syak di sana, maka kalau yang diragukan itu pokok-pokok akidah bisa murtad. Allah. Murtad gitu. Kalau cabang-cabang akidah, gitu kan, cabang-cabang akidah yang diperselisihkan, insya Allah tidak sampai pada tingkat kemurtadan, begitu. Asal memang diperselisihkan. Tapi cabang akidah yang disepakati juga, kalau dia diingkari atau tidak diyakini bisa murtad, begitu. Nanti kapan-kapan kita mengulang kitab Sulam Taufik, minimal bab murtad, karena banyak yang terjebak dengan ucapan-ucapan yang memurtadkan. Saya mengulangi apa yang sudah disampaikan, bahwa yang disebut dengan ma'rifat itu adalah mengenal Allah dengan benar-benar mengenal tanpa disertai dengan keraguan. Jadi idrakun jazimun. Jadi mengenal Allah dengan pasti dan tidak disertai dengan keraguan. Itu namanya ma'rifat, gitu, ma'rifat. Nah, kita akan coba mengenal Allah dengan sifat al-qiyamu binafsi, yaitu Allah berdiri dengan zatnya sendiri, dengan dirinya sendiri. Maknanya adalah wa maknahu annahu ta'ala la yaftakiru ilal mahali wala ila mukhsisin. Yaitu Allah tidak membutuhkan ruang. Allah itu tidak membutuhkan ruang atau tempat. Wala ila mukhsisin, dan Allah tidak membutuhkan sebuah ketentuan atau membutuhkan sesuatu yang mengadakan. Itu Allah tidak butuh. Jadi Allah itu tidak butuh kepada ruang dan tempat, dan Allah itu tidak butuh kepada sebuah ketentuan. Artinya tafsiran ketentuannya di sini adalah al-mujid, yaitu Allah yang mengadakan. Jadi Allah tidak butuh. Karena Allah itu qiyamu binafsi, berdiri dengan zatnya sendiri, independen. Tidak ada karena tidak adanya dia karena adanya sesuatu. Tidak. Tapi dia ada dengan sendirinya. Begitu. Ada dengan sendirinya. Nah, sifat qiyamu binafsi, yaitu Allah berdiri dengan dirinya sendiri, maknanya itu adalah mufassarun bi amroini, kata Imam Nawawi. Kan yang nulis matan kitab ini kan Ibrahim al-Bajuri. Di zamannya beliau adalah ulama besar di Mesir,
pernah menjadi rektor Grandmasternya Al-Azhar. Lalu diberi penjelasan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia. Begitu. Kata Imam Nawawi yang disebut dengan makna qiyamu binafsi itu adalah anahu ta'ala la yaftakiru ila mahali, bahwa Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan ruang yakumu bihi, di mana ruang itu Allah berdiri. Jadi Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh sebuah ruang, sebuah tempat di mana di tempat itu Allah itu berdiri. Dan yang kedua, wasani yang kedua, annahu ta'ala la yahtaju ila mukhsisin, bahwa Allah itu tidak membutuhkan sesuatu yang mengadakannya, mujidin yang mengadakannya. Gitu. Sebenarnya kalau mau dilihat kata Imam Nawawi, dengan sifat kidam kemarin itu kan Allah itu terdahulu, dan terdahulunya Allah itu tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak akan berakhir dengan ketiadaan. Beda dengan makhluk nih, misalnya ini tadinya tidak ada, lalu ada, dan nanti bakal tidak ada lagi, kan begitu, rusak. Jadi sifat makhluk memang begitu, sifat makhluk itu tadinya tidak ada, lalu ada dan tiada. Makanya ketika ada, tidak usah terlalu gembira, dan karena sedikit lagi bakal tidak ada. Dan ketika tidak ada, ketika dia pergi tidak ada, maka tidak usah sedih karena nanti ada yang menggantikan. Memang begitu sifat makhluk. Gitu, sifat makhluk begitu. Nah, sementara Allah itu tidak pernah diawali oleh ketiadaan dan tidak akan diakhiri oleh ketiadaan. Nah, sekarang sebenarnya kata Imam Nawawi, wa in kana yustagna anhu bil qidam. Sebenarnya dengan sifat qidam itu sudah mencukupi bahwa Allah itu terdahulu dan tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak akan berakhir dengan ketiadaan. Tapi kata Imam Nawawi, ada kekhawatiran orang yang tidak mengenal ilmu akidah, begitu, dia membutuhkan penjelasan yang lebih rinci, sehingga ulama kemudian melakukan penelitian yang lebih dalam dan melakukan pendekatan sifat qiyamu binafsi. Jadi secara akal Allah itu memang harus memiliki sifat qiyamu binafsi, bahwa Allah itu berdiri dengan sendirinya. Kan tidak mungkin Allah itu sebagai Tuhan lalu keberadaannya dipengaruhi oleh yang lain. Kan begitu. Kan tidak mungkin Allah sebagai Tuhan keberadaannya dipengaruhi oleh yang lain. Itu tidak mungkin, dipengaruhi oleh sesuatu itu tidak mungkin. Orang berpikiran logika. Iya, kan dia tidak bakalan begitu, keberadaannya Allah dipengaruhi oleh sesuatu itu tidak mungkin begitu. Karena dia itu memiliki sifat qiyamu binafsi, sehingga dia tidak dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Kalau bahasa kitab ini dia bilang itu kam mutasil dan kamun fasil, sesuatu yang berbilang pada sifat berikut, dia bilang pada sesuatu yang berbilang dari sifat zat dan sesuatu yang berbilang pada sifat itu sendiri. Nah, Allah itu tidak seperti itu. Artinya bahwa Allah itu keberadaannya tidak dipengaruhi oleh sesuatu karena dia independen begitu. Nah, Allah itu mempunyai sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah sifat wajib bagi Allah yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia dan dapat meyakinkan orang lain. Karena keberadaannya dapat dibuktikan dengan akal. Misalnya kudrot. Allah itu punya sifat kudrot, kuasa. Allah punya sifat irodat, berkehendak. Allah itu punya sifat ilmu, tahu. Hayan, Allah itu punya sifat hidup. Itu kan menurut akal, ya iyalah, masa Tuhan tidak punya kehendak? Masa Tuhan tidak punya kemampuan? Kan begitu. Kalau ada Tuhan yang tidak tersifati dengan sifat mampu, ngapain dijadikan Tuhan? Kan begitu. Sedang saja dia tidak mampu melepaskan diri dari belenggu misalnya, begitu. Kenapa dia dijadikan sebagai Tuhan? Begitu. Itu namanya sifat ma'ani. Kalau sifat maknawi itu sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani tadi. Begitu. Misalnya Allah itu qadiron, mampu, muridan, punya kehendak dan seterusnya. Nanti kita bahas rinci di depan.
Gitu. Nah, Ma'ani, Itu Mama Ani itu. Mama Ani itu nggak usah terus, tahu. cuma dua ada. Ma'ani dengan Mama Ani. Ma'ani. Dia menjadi tiga kalau ada Mama Ani. oke, Anda lanjut dulu. Wa dalilu ala zalika, dalil bahwa Allah itu tersifati dengan sifat qiyamu binafsi, bahwa Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri, artinya tidak membutuhkan adanya Allah itu dengan dirinya sendiri, tidak membutuhkan pihak yang lain. Nah, dalilnya adalah lau ihtaja ila mahali lakana sifatan. Kalau Allah itu membutuhkan ruang dan tempat, pasti dia sifat, karena hanya sifat yang membutuhkan mausuf yang disifati, ya kan? Sifat itu akan melekat kepada yang disifati. Maka kalau Allah itu butuh kepada ruang dan tempat, berarti dia itu sifat yang menempel kepada yang disifati, kan begitu? Ya, kalau begitu wa kaunuhu sifatan, kalau keberadaan Allah itu sebagai sifat, itu muhalun, mustahil bahwa Allah itu sebagai sifat, gitu. Itu mustahil kalau dia memiliki dia itu sebagai sifat. Oke, dia punya sifat, tapi dia bukan sifat itu sendiri, begitu. Nah, saya mau ulang garis bawahi, saya mau stabilo gitu. Seandainya Allah itu membutuhkan ruang dan tempat, maka yang membutuhkan ruang dan tempat itu hanya sifat, ya kan? Kayak misalnya nih biru, warna apa ini? Hijau. Hijau ini adalah sifat yang menempel di mok ini, ya kan? Berarti dia membutuhkan mok ini karena dia menempel di sini, begitu. Nah, itu hanya ada pada makhluk yang membutuhkan ruang dan membutuhkan tempat. Dia nggak ada di Allah, begitu. Dia nggak bakal begitu. Nah, andaikan Allah itu adalah sifat, itu mustahil. Itu mustahil. Karena kalau dia sifat, berarti dia butuh kepada yang disifati. Kalau Tuhan masih membutuhkan pihak lain, berarti bukan Tuhan dia. Batal ketuhanannya. Begitu, batal ketuhanannya. Begitu. Walau ihtaja ila mahsusin, dan andaikan Allah itu membutuhkan sesuatu yang mengadakannya, lakana hadisan, pasti Allah itu baru. Wa kaunuhu hadisan muhalun, dan kalau Allah itu baru berarti mustahil, tidak mungkin alam semesta duluan ada baru dia datang, breng, saya Tuhan. Dari mana? Indonesia baru. Gitu. Nah, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin, gitu ya. Itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin Allah itu baru. Tidak mungkin dia membutuhkan sesuatu yang mengadakannya. Kalau dia membutuhkan sesuatu yang mengadakannya, berarti dia bukan Tuhan. Karena nanti akan terjadi Tuhan-Tuhan berikut. Ya kan, akan ada Tuhan-Tuhan berikut. Nah, itu mustahil. Tidak mungkin bakal begitulah. Tidak mungkin. Oke. Ya itu. Nah, bahas di pematan juga, kalau bahas di pesaran nanti terlalu banyak istilah ilmu kalam, agak sulit. Oke, sifat yang selanjutnya itu sifat qiyamu binafsi. Sifat selanjutnya adalah wajibu fi haqqi ta'ala, wajib bagi Allah Ta'ala, wajib menurut akal kita bahwa Allah itu tersifati sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu Allah itu esa. Tidak mungkin juga Tuhan ada satu dan dua, kan begitu. Esa di dalam zatnya, dalam esensinya sebagai Tuhan, zatnya, ainnya itu, jangan bilang ain. Terjebak karena setan ini sepleset sampai mulut. Pada zatnya itu Allah itu adalah satu, esa, dan pada sifatnya dia adalah esa, dan pada af'al perbuatannya juga dia esa. Satu maksudnya. Saya jelaskan satu-satu. Makna wahdaniyat di dalam zat, gitu. Makna wahdaniyat di dalam zat itu adalah huwa adamu ta'aduduhu. Jadi Allah itu tidak memiliki bilangan di dalam zat. Tidak memiliki bilangan di dalam zat itu misalnya begini. Satunya Allah tidak terdiri dari beberapa bagian. Ya kan? Kalau kita ini satu, tapi satu kita ini terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian
hal paling terkecil misalnya ada saraf, ya kan? Ada sarafnya gitu, ada otaknya dan seterusnya, ada di bentuk fisik yang nyata, ada tangan, ada kaki begitu. Nah Allah itu tidak sebagai zatnya, dia tidak terdiri dari bilangan-bilangan macam itu. Tidak terdiri dari bilangan-bilangan macam itu. Itu tunggu. Jadi murakaban, Tunggal. iya. Annaha laisat murakabatan min ajza'i muta'addidati. Allah itu satu di dalam zat dengan pengertian Allah tidak tersusun dari beberapa bagian yang berbilang. Beberapa bagian yang berbilang. Nah, gitu. Beberapa bagian yang berbilang. Makanya disebut ada istilah kam mutasil fizati, yaitu susunan yang berbilang yang bersambung di dalam zatnya Allah. Kan kalau kita kan tersusun, kalau kita ini disebut kam mutasil fizati karena ada susunan yang berbilang yang bersambung di dalam esensi saya sebagai seorang manusia. Ada ruh, ada jasad, gitu kan? Maka saya jadi satu gitu. Kalau Allah tidak begitu. Jadi tidak ada sesuatu yang berbilang yang kemudian tersusun, jadilah dia sebagai Allah yang satu. Tidak begitu. Tidak begitu. Masih bisa masuk ini? Ya. Nah, gitu. Dan wa makna wahdaniyat fi sifat, makna esah di dalam sifat, anahu ta'ala laisa lahu sifatani faksara min jinsin wahidin kakudrataini hakaza. Esah di dalam sifat itu pengertiannya Allah itu tidak memiliki dua sifat atau lebih dalam satu jenis sifatnya. Misalnya Allah memiliki dua sifat kudrot, dua sifat mampu atau dua sifat irodat. Begitu. Karena nanti akan bertolak belakang. Di sisi lain mau melakukan sesuatu tapi tidak ingin melakukan. Allah tidak punya sifat begitu. Sehingga terbantahlah kata orang, mampukah Allah menciptakan satu benda yang besar hingga pada akhirnya dia tidak mampu mengangkatnya? Itu terbantah dengan sifat wahdaniyat ini. Karena tidak mungkin ada dua sifat yang ta'adud, yang berlawanan. Ketika dia mampu di saat yang sama, kemudian dia jadi tidak mampu. Itu tidak mungkin. Kalau ada begitu, terbantahkan dia sebagai Tuhan. Begitu. Oh, itu makanya pemahaman wahdaniyah tuh. Ini wahdaniyah ini tidak bisa melekat ke orang. Kenapa dia tidak bisa? Ya pada melekat ke orang. Wahdaniyah. Karena wahdaniyah ini kan sendiri. Iya. Dia sendiri. Wahdaniyah kan banyak. Definisi esa tadi bagaimana status dalam sifat mustahil bagi Allah? Bahwa Allah itu tidak memiliki dua sifat dalam satu jenis. Misalnya memiliki dua sifat kudrat. Yang bertentangan. Iya. Jadi ada dua kudrat di dalam sifat Allah itu tidak mungkin. Ada dua sifat. Jadi Allah tidak memiliki dua sifat kudrat gitu. Baik yang itu seiring ataupun dia bertentangan. Gitu. Ya Allah punya sifat kudrat. Ketika dia menghendaki sesuatu, dia kehendak. Ketika dia tidak menghendaki, dia tidak berkehendak. Dan kehendak Allah tidak bisa diintervensi oleh sesuatu. Saya pernah tanya begini. Ada orang pernah tanya. Saya pernah sampaikan juga kalau tidak salah di sini. Misalnya, benarkah ungkapan orang bahwa usaha itu tidak hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Saya bilang kalau itu perspektif ilmu tauhid, itu tidak berlaku. Karena mau ada usaha dan tidak ada usaha, yang jelas jika Allah berkehendak, kehendak Allah tidak bisa diintervensi oleh usaha manusia atau Allah tidak ada usaha manusia. Itu kalau bicara ilmu tauhid. Karena kehendak Allah tidak bisa diintervensi. Gitu. Beda kalau kita bicara tentang ikhtiar. Kalau bab ikhtiar maka beda kintal itu, Pak. Beda kintal. Karena kalau bab ikhtiar menurut fikih kamu berupaya, kamu diwajibkan berupaya
urusan hasil dan tidak hasil, jika dalam upaya itu kamu ikhlas, ketika tidak berhasil itu tetap jadi ibadah. Kalau berhasil berarti cocok antara upaya dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah. Berarti sama dengan meninggalkan asbab itu dia haram, meyakini asbab dia adalah kufur. Kufur, benar. Di depan nanti, di dalam sifat di depan itu akan disebutkan begitu. Ketika seseorang meyakini pisau mampu memotong, obat mampu mengobati, dia meyakini asbab bukan meyakini yang menjadi penyebab yaitu Allah, maka itu bisa kufur. Dengan hati dan keyakinan. Bisa kufur. Ya, Iya, gitu. Betul itu. Yakin dengan makhluk kan. Tapi Ustaz, ini perlu telusuri lebih jauh masalah dua sifat yang bertentangan, karena dalam pembahasan lebih jauh kan Ustaz, ada juga Allah itu maha perkasa, tapi sisi lain Allah maha lembut. Iya. Allah itu maha pengampun, di sisi lain juga Allah itu maha menghukum. Jadi bagaimana kayak ini Ustaz, mau sinkronkan dengan kaidah tadi. Ini Imam Nawawi bilang begini, ketika menjelaskan annahu ta'ala laisa lahu sifatani fa'aksara min jinsin wahidin kad qudrataini. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki dua sifat atau lebih dari satu jenis sifat, seperti memiliki dua sifat kehendak atau dua sifatnya kemampuan, begitu. Fa'aksara atau lebih, wa ilmaini dan dua ilmu. Kan Allah tidak memiliki, Allah punya sifat ilmu mengetahui, tapi sifat ilmunya Allah itu wahdaniyat, tidak dua. Tidak dua itu tidak. Jangan sampai ada keyakinan ada yang Allah tidak ketahui. Karena kalau dia memiliki memiliki dua sifat ilmu, bisa jadi ada yang tidak dia ketahui. Tidak mungkin. Jangan sampai seperti beberapa sekte yang mengatakan bahwa Allah itu baru tahu ketika sesuatu itu terjadi. Ketika sesuatu itu belum terjadi, Allah tidak tahu. Jangan sampai punya keyakinan macam itu. Gitu. Kecuali hal-hal seperti itu dia misalnya jadi sama para nabi, misalnya mukjizat, nanti sudah terjadi. Oh iya. Para nabi itu tahu, tapi tidak tahu apakah ini mukjizat atau bukan. Iya. Para nabi itu dia bakalan tahu ketika sesuatu itu sudah terjadi. Gitu. Tapi dia tidak tahu kalau sesuatu itu belum terjadi. Nanti Musa disuruh pukul tongkat, dia tidak tahu apa maksudnya. Nanti terjadi, oh ternyata mukjizatnya di sini. Nanti kita bahas ada di sifat ilmunya Allah di depan. Sedikit menyinggung dia nanti dengan peristiwa Nabi Musa gitu. Dia di sini kan Isa, tapi kan ada di beberapa ayat kan dia bilang kami. Oh iya, gagal ini pertanyaannya. Berarti memang benar-benar menyimak. Jadi begini, sifat kami di dalam, misalnya dalam ayat yang mengatakan inna nazalna wa innahu lahafizun gitu. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Inna di situ adalah inna mu'azzamu nafsa, yaitu kami dalam pengertian mengagungkan dirinya sendiri. Jadi Allah lagi membesarkan dirinya dengan menyebut kami. Gitu. Kalau ilmu bahasa mengatakan bahwa inna di sana, kami di situ adalah pengertiannya mu'azzamu nafsa, mengagungkan jiwanya, mengagungkan zatnya Allah. Allah yang mengagungkan dirinya sehingga menggunakan lafaz kami. Dia menyombongkan dirinya sendiri. Iya, gitu. Jadi, jadi kayak pemerintah misalnya gini. Kalau pemerintah, kalau bupati mengatakan saya memerintahkan begitu, berarti itu menunjukkan kepribadiannya sendiri. Tapi kalau dia bilang pemerintah bersepakat, pemerintah memutuskan, itu berarti lagi membesarkan. Iya. Jadi pengertian kami di situ adalah kekuasaannya, kebesarannya begitu. Gitu. Nah, koalisi dia di koalisi. Begitu ya. Nah, saya pertegas soal wahdaniyat fi sifat. Wahdaniyat fi sifat itu adalah Allah tidak memiliki
dua sifat yang sama dalam satu jenis atau melebihi. Misalnya memiliki dua sifat ilmu, gitu. Memiliki dua sifat ilmu itu tidak mungkin, tidak bakal terjadi. Di sini ada penjelasan begini nih. Mana penjelasannya? Kamutasil fi sifat. Kamutasil fi sifat itu susunan yang berbilang yang bersambung di dalam sifat yang terpisah. Nah, saya ulangi. Kalau disebut dengan wahdaniyat fi sifat, itu adalah tidak mungkin Allah itu memiliki sifatnya Allah yaitu ilmu, itu tidak pengetahuannya tidak disusun oleh beberapa informasi yang kemudian menyimpulkan satu satu pesan. Begitu. Saya paham ya? Ya. Jadi ada kan kalau kita kan mendapat informasi itu kan biasanya ada tesis antitesa jadi jadi apa nama? Tesis antitesa baru jadi apa? Sintesis. Ya yang jadi sebuah kesimpulan. Enggak bakal begitu. Nah, itu luar biasa. Allah pengetahuan dalam sifatnya sudah seperti itu. Walaisa li ghairihi sifatun tusabbihu sifatahu ta'ala. Dan seperti itulah laisa tidak ada li ghairihi bagi selain Allah sifat yang menyerupai sifat Allah. Jadi enggak ada makhluk yang memiliki sifat yang sama seperti sifatnya Allah. Begitu. Kan punya Tuhan yang begitu, alhamdulillah. Pada kita mempertuhankan yang tidak jelas, gitu kan. Ada juga datang terlambat dia. Nanti so ada dunia baru dideklir sebagai Tuhan. Mar bagusnya anak penama Abdul. Hamba tuh. Jadi biar terlambat tetap disebut hamba ya. Ada rahim Abdul rahim. Wa makna wahdaniyat fil af'al, dan adapun makna wahdaniyat di dalam af'al itu perbuatannya Allah. Anahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'al. Ini nih. Bahwa sesungguhnya tidak ada selain Allah itu memiliki perbuatan minal af'ali dari beberapa perbuatan. Jadi makhluk itu tidak memiliki perbuatan. Makhluk itu enggak ada sebab sebenarnya, enggak ada asar dia, enggak ada pengaruh, enggak ada af'al dia, enggak ada perbuatan. Pada hakikatnya kalau kita bicara tentang ilmu tauhid, yang berbuat itu Allah. Sehingga jangan heran kalau para orang-orang tingkatan wali itu sering bilang ketika ditanya apa ini, dia langsung ma'rifat itu dia bilang Allah. Karena dia menganggap manusia itu makhluk itu enggak ada af'al, enggak ada perbuatan. Kalau pemahaman kita sampai pada kesimpulan ini bahwa makhluk tidak ada af'al, maka ketika terjadi sesuatu kita enggak bakal kecewa, enggak bakal bertanya kenapa begini dan begini. Karena kenapa? Ya ini af'al Allah. Ini Allah yang berkehendak, Allah yang berbuat, ngapain kamu mau protes gitu kan? Gitu. Ya, kalau sampai di titik itu kita bahwa yang punya af'al itu cuma Allah. Makhluk itu enggak ada af'al. Begitu. Makanya di yang kita bilang tadi bahwa pisau itu tidak bisa memotong, tajam itu tidak bisa memotong. Ya kan? Karena semuanya yang mempunyai af'al itu ternyata Allah. Bahwa perang itu tidak bisa menjadi sebab kematian seseorang, dan tidurnya orang di kasur juga tidak menyebabkan dia jauh dari kematian. Kan begitu? Karena yang punya af'al itu, yang punya perbuatan itu siapa? Allah, bukan kita. Gitu. Kalau sampai di titik itu, kenapa dulu para sahabat itu kalau kemudian sampai kalau ada peristiwa dua pemuda yang mau izin berjihad tapi tidak diizinkan oleh Rasul, mereka menangis terisak-isak, bujuk para Rasul supaya mengizinkan untuk berperang. Padahal konsekuensi dari perang menurut logika adalah kematian. Tapi mereka di samping punya mahabbah, punya keyakinan bahwa yang mematikan itu bukan peperangan, tapi Allah. Sampai ronda aku dukung itu dia. Kan begitu.
Gitu. Nah, ini yang harus, kalau makrifat kita sampai di tingkat itu, maka kita dalam sebuah perencanaan itu hanya akan kita jadikan sebagai ta'abud, sebagai sebuah ibadah. Berhasil nggak berhasil kita yakin Allah yang berbuat. Kan begitu. Jadi ikhtiar kita itu bukan berarti melepaskan ikhtiar, enggak. Karena kita masih punya syariat. Syariat itu menyuruh kita untuk berikhtiar. Karena itu ibadah. Jadi kalaupun dia berhasil ataupun tidak, kita punya keyakinan yang berbuat itu Allah. Gitu, yang berbuat itu Allah. Kan enak kalau begitu. Nggak ada alasan untuk stres. Karena yang berkehendak itu karena memang niatnya tidak diiringi dengan ibadah. Iya. Ini sama dengan jawaban waktu kita mama kita minta izin kita masuk tentara. Dia bilang Pak kita tentara itu mau berperang itu mau mati. Jadi kita bilang begini, Mak, seberapa itu di kuburan umum kan ujung kampung buat orang, orang sana ayo, seberapa puluh itu yang mati. Dia bilang 1.000. Ada berapa tentara? Nya nggak ada. Kok maknya nggak ada tentara? Kan orang mati. Dia menangis itu masalah kita dulu berpikir tuh. Dia bilang Pigijo cuma mudah-mudahan dia bilang kalau nggak tugas biar cuma 1-2 hari tugas juga di kampung ini supaya kita mau lihat nggak mau tugas tahu seperti apa. Makanya kita dekat pensiun kita pulang kita bilang sekalipun hanya 2 hari kita mesti. Makanya kita dari sini dulu kita pindah di ini. Orang bilang Pak kita tidak masih baru bakaran itu kan artinya bukan bercerita ini tapi kita peluang di situ luar biasa. Itu dia. Aduh bukan main banyak sekali kita di BKD kan kita tugas pengawal di tukang begini kawawan ini dia. Jadi kita itu bukan tapi ada amanah kecil tapi mama tidak boleh kita. Oke, nah lanjut ya. Iya. Wadidduha lawan daripada sifat wahdaniyat itu adalah ta'adud. Ta'adud itu berbilang. Ta'adud itu memiliki sebuah bilangan, gitu kan? Nah, itu lawan dari sifat wahdaniyat. Jadi esa itu lawannya adalah ta'adud berbilang. Nah, wadalilu ala zalika, adapun dalil bahwa Allah itu memiliki sifat wahdaniyat, annahu law kana muta'addidan lam yujad syai'un min hazihil makhluqati. Andaikan Allah itu lebih dari satu, maka tidak akan kita ketemukan sesuatu pun berupa makhluk di alam semesta ini. Kan nanti berantem. Satu bilang mau bikin, satu bilang jangan. Ya kan begitu. Akhirnya terjadi pertengkaran. Ya dualisme. Iya, namanya jangankan jadi Tuhan. Jadi kepala desa kalau ada 2 kepala desa kan setengah mati ribet itu. Gitu. Atau enggak usah aja 2 kepala desa. Istilah politik itu ada 2 matahari. Itu kan kacau itu organisasi misalnya begitu kan. Nah, itu tidak mungkin. Nah, itu menurut akal pasti begitu. Itu tidak mungkin ada dualisme kepemimpinan itu kan. Nah, Allah andaikan katanya Allah itu lebih dari satu, maka tidak akan ada alam semesta, pasti terjadi kerusakan. Nah, demikian, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa kita pahami, berdalam dalam diskusi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.